Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anjariansyah, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang implementasi Business Intelligence untuk menganalisis data persalinan anak di Klinik Ani Padang dengan menggunakan aplikasi Tableau Public. Ya, di sini saya akan membahas tentang pendahuluan dan metodologi penelitian, landasan teori, implementasi, penutup, dan referensi. Ya, saya lanjut ke pendahuluan dan metodologinya. Jadi, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah menambah ke berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Teknologi informasi juga memiliki potensi dalam memproses data dan mengolahnya menjadi bagian informasi. Selain itu, teknologi juga mampu menyimpan data dengan jumlah kapasitas jauh lebih banyak dari cara-cara manual. Nah, dalam penelitian ini, Klinik Ani Padang sebagai instansi kesehatan setiap tahunnya juga mengeluarkan berbagai data-data terkait kesehatan. Salah satunya data rekap persalinan per tahunnya. Namun, data rekapitulasi yang ada belum termanfaatkan secara optimal karena belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dan penggunaan tools yang dapat membantu menghasilkan informasi dari data-data yang ada. Masalahnya, pengolahan data menjadi informasi yang berguna ini dapat diselesaikan dengan Business Intelligence. Nah, jadi pentingnya penggunaan Business Intelligence atau BI untuk instansi kesehatan seperti Klinik Ani Padang salah satunya adalah dapat digunakan untuk pengolahan data-data persalinan, seperti mengetahui bagaimana tren jumlah kelahiran atau persalinan setiap tahunnya. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan untuk mengetahui tren kelahiran tersebut adalah berdasarkan jenis kelamin anak dan waktu terjadinya persalinan. Informasi yang didapatkan dari hasil analisis ini nantinya diharapkan mampu membantu Klinik Ani dalam pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, metodologi penelitian ini adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini metodologi deskriptif yang dapat diperoleh dengan cara observasi. Metode analisis deskriptif merupakan metodologi penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Adapun tools yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tableau Public ya. Tableau adalah perangkat lunak Business Intelligence yang mudah untuk digunakan, terutama dalam hal membuat visualisasi data, analisis data, dan pelaporan. Lanjut ke landasan teori. Ya, jadi Business Intelligence adalah suatu cara untuk mengumpulkan, menyimpan, mengorganisasikan, membentuk ulang, meringkas data, serta menyediakan informasi baik berupa data aktivitas bisnis internal perusahaan maupun data aktivitas bisnis eksternal perusahaan, termasuk aktivitas bisnis para pesaing yang mudah diakses serta dianalisis untuk berbagai kegiatan manajemen. Nah, untuk tools-nya, yaitu yang kita akan gunakan adalah Tableau, adalah perangkat lunak Business Intelligence yang mudah untuk digunakan, terutama dalam hal membuat visualisasi data, analisis data, dan pelaporan. Cara penggunaannya cukup mudah, karena menggunakan sistem drag and drop. Ya, jadi Tableau dapat menggunakan data dari berbagai sumber data seperti spreadsheet, database, cloud data, dan big data ke dalam suatu program untuk digunakan dalam suatu analisis yang dinamis. Ya, berarti selanjutnya adalah keunggulan Tableau dibandingkan dengan metode tradisional. Jadi kalau misalnya traditional method itu dia membutuhkan keahlian programming yang khusus. Tapi kalau di Tableau itu tidak membutuhkan keahlian programming. Nah, terus kalau di traditional method dia fokus hanya pada satu tipe database. Nah, kalau di Tableau dapat mengkombinasikan berbagai jenis sumber data yang berbeda.
Di traditional method itu sangat memakan waktu dalam pengerjaannya. Tapi sebaliknya, dalam di table AU sangat menghemat waktu dalam pengerjaannya. Nah, traditional method pengambilan keputusannya harus meminta ahli IT untuk memperoleh informasi dari database. Tapi kalau di table AU, pengambil keputusannya atau decision support systemnya dapat secara langsung menggunakan dashboard untuk memperoleh informasinya. Kalau di traditional method itu sangat tergantung pada bahasa query. Tapi kalau misalnya di table AU, query dijalankan di balik layar. Nah, beda di harganya sangat mahal untuk traditional method ya. Kalau table AU harganya sangat terjangkau. Ya, selanjutnya mungkin ada kekurangan table AU itu tersendiri ya, tidak memiliki fungsi yang diperlukan oleh software business intelligence comprehensive seperti laporan skala besar, pembuatan table data, dan static layout ya. Jadi selain itu format ekspor dan pencetakan juga terbatas yang mempersulit pembagian hasilnya. Itu kekurangan dan kelebihan table AU ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang implementasi tersebut. Jadi di implementasi ini ada 3 prosesnya. Yang pertama, proses langkah pengolahan data. Yang kedua, proses eksekusi data. Dan yang terakhir, hasil proses data. Jadi untuk implementasi langkah pengolahan data, data yang diambil dalam jurnal ini yaitu data persalinan anak di Klinik Ani Padang, Sumatera Barat, dari tahun 2015 sampai dengan 2016. Data tersebut didapatkan langsung dari Klinik Ani Padang. Data yang didapatkan berbentuk dalam Excel yang terdiri dari 293 rows dan 12 kolom. Yang terdiri dari nomor, nama pasien, umur, nama suami, pekerjaan, alamat, hari atau tanggal, jam kelahiran, jenis kelamin anak, berat badan, panjang badan anak, dan keterangan. Data yang ada di kemudian akan dianalisis per semester, yang artinya ada 4 semester yang akan dianalisis pada penelitian ini. Nah, selanjutnya ada proses eksekusi data. Yang pertama, data akan di-input atau di-read, di mana data di sini berupa data Excel. Yang kedua, data tersebut akan dikoneksi ke table AU, berarti kemudian koneksi data yang ada di table AU public dengan cara drag file ke data aplikasi table AU public. Data yang telah di-drag sebelumnya akan menjadi data source untuk pengolahan nantinya. Nah, yang terakhir adalah pengolahan dan analisis data berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Dalam hal ini, variabel yang dipilih adalah jumlah kelahiran anak, jenis kelamin, serta waktu kelahiran. Nah, berikut data awalnya. Ini adalah data awalnya yang menggunakan ekstensi file Excel. Ya, jadi masih sangat manual dan sangat ketinggalan zaman sekali. Masih menggunakan Excel dan masih harus manual untuk menyusunnya. Nah, yang selanjutnya ini kita masuk ke software atau tools table AU public ya. Di sini kita sudah bisa mengimpor ke table AU dari Excel. Jadi nanti pengolahan dan analisis datanya berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya adalah hasil proses data. Dari hasil proses data yang dilakukan didapatkan output berupa informasi perbandingan jumlah kelahiran berdasarkan jenis kelamin di Klinik Ani Padang. Pada 4 semester terakhir yaitu tahun 2015 dan 2016, total jumlah persalinan serta waktu yang paling sering terjadinya persalinan di Klinik Ani Padang. Informasi yang didapatkan dapat dijadikan pedoman bagi Klinik Ani Padang dalam melakukan pengambilan keputusan. Jadi ini adalah contoh hasil dari analisis table AU public. Di sini ada jenis kelamin laki-laki di semester 1 2015, semester 2 2015, semester 1 2016, semester 2 2017. Nah, di sini adalah hasil dari analisis table AU public. Sudah kelihatan analisisnya lebih mudah dan efisien. Nah, selanjutnya ini adalah jumlah kelahiran anak yang berjenis kelamin perempuan.
Ini semester 1 2015, semester 2 2015, semester 1 2016, dan semester 2 2016. Ya, di sini sudah kelihatan angka-angkanya. Nah, di sini ada juga perbandingan jumlah anak laki-laki di 4 semester terakhir dan perbandingan jumlah anak perempuan di 4 semester terakhir. Jadi, grafik perbandingan jumlah kelahiran berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat pada gambar 5 tersebut. Dari gambar 5 di samping didapatkan informasi bahwa kelahiran anak berjenis kelamin laki-laki paling tinggi terjadi pada semester 2 di tahun 2015, yaitu pada bulan Juli sampai Desember dengan jumlah kelahiran sebanyak 49 orang. Sedangkan untuk anak berjenis kelamin perempuan, jumlah kelahiran paling tinggi juga terjadi pada semester 2 di tahun 2015 dengan jumlah kelahiran sebanyak 39 orang. Ya. Jadi Q1 itu bermaksud pada semester 1 2015, Q2 bermaksud pada semester 2 2015, Q3 bermaksud pada semester 1 2016, dan Q4 bermaksud pada semester 2 2016. Nah, di sini ada gambar grafik waktu persalinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah persalinan anak tertinggi di klinik ANI pada tahun 2015 dan 2016 terjadi pada pukul 7 pagi dengan total kelahiran anak sebanyak 24 orang anak, dan jumlah kelahiran anak terendah terjadi pada pukul 9 malam dengan total kelahiran sebanyak 4 anak. Nah, selanjutnya penutup dan referensi. Jadi penutup pada kali ini adalah analisis data persalinan ini dilakukan untuk melihat bagaimana tren kelahiran atau persalinan anak di klinik ANI Padang pada 4 semester terakhir, yaitu di tahun 2015 dan 2016. Dari penelitian yang telah dilakukan, jumlah kelahiran dihitung berdasarkan jenis kelamin dan waktu terjadinya persalinan. Informasi yang didapatkan dari penelitian ini dapat digunakan oleh klinik ANI Padang sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, terutama peningkatan nilai bisnis di klinik ANI sendiri. Jadi berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan aplikasi Table Law Public, dapat diperoleh kesimpulan yang pertama, jumlah kelahiran anak berjenis kelamin laki-laki terbanyak terjadi pada bulan Juli sampai Desember di tahun 2015 sebanyak 49 anak. Jumlah kelahiran anak berjenis kelamin perempuan terbanyak terjadi pada bulan Juli sampai Desember di tahun 2015 dengan jumlah kelahiran sebanyak 39 anak. Yang ketiga, jumlah persalinan anak yang terjadi di klinik ANI pada tahun 2015 dan 2016 paling banyak terjadi pada pagi hari, pukul 7 pagi. Dan yang terakhir, dalam 4 semester terakhir pada tahun 2015 sampai 2016, total kelahiran anak tertinggi pada semester 2 di tahun 2015 dengan total kelahiran sebanyak 88 anak, sedangkan total kelahiran terendah terjadi pada semester awal di tahun 2015 dengan total persalinan sebanyak 54 anak. Ya, jadi referensi jurnal kali ini merupakan dari Zikri dan Afdal di tahun 2017, ya, pembahasannya implementasi bisnis intelijen untuk menganalisis data persalinan anak di klinik ANI Padang dengan menggunakan aplikasi Table Law Public. Ya, cukup sekian tugas saya dengan mata kuliah Bisnis Intelijen dan Big Data. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.